they've transported to the United States. 这是pengkhianat. Halo beban keluarga, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Mile 22. Diperankan oleh bintang ternama yaitu Mark Wahlberg yang telah memerankan film-film box office seperti Lone Survivor, Deepwater Horizon, serta Shooter. Juga ada abang jago dari Indonesia yang menjadi lawan mainnya yaitu Iko Uwais. Saya rasa semua orang udah tahu ya, kalau kemampuan bertarung Iko Uwais memang patut mendapat 4 jempol cantengan mama saya. Alias sudah tidak diragukan lagi kebolehannya. Ya udah, nggak perlu cuap-cuap lama, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Film dibuka lewat adegan dua orang yang datang ke suatu rumah beralamat Jalan Natal 111. Ternyata mereka merupakan agen Overwatch, badan rahasia Amerika yang sedang melakukan penyergapan ke sarang teroris Rusia. Operasi penyergapan dipimpin oleh Jimmy Silva serta Mother, yaitu pemimpin dari Overwatch yang mengawasi dari tempat rahasianya. Tak hanya itu, Jimmy juga membawa pasukan yang sudah dilengkapi persenjataan lengkap. Copy, Mother. Dengan peralatan serta alat komunikasi canggih khas intelijen elit, mereka berhasil masuk serta menyandra beberapa orang di sana. Let's go. On the wall, closer. 3. Tak hanya itu, mereka juga terlibat adu tembak yang cukup menegangkan. Namun karena kesalahan informasi yang intelijen berikan, menyebabkan terbunuhnya beberapa warga sipil termasuk seorang remaja berusia 18 tahun. 2 tahun berselang, berlatar di Asia Tenggara, tepatnya di negara fiksi yang diberi nama Indokar. Seorang anggota kepolisian daerah sana bernama Linur terlihat membakar beberapa foto miliknya. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan Jimmy yang bertemu dengan 2 temannya saat dulu bertugas. Mereka bernama Sam dan William Douglas. Misi mereka kali ini adalah mencari benda yang sangat berbahaya, yaitu Cesium 139. Kurang lebih bentuknya seperti ini, dan fungsinya hampir sama seperti nuklir. Benda pemusnah massal yang dapat meledak. Sekilas info aja, kalau Jimmy ini mengidap mental unstable. Dia punya kecenderungan yang cukup aneh saat merasa tidak bisa mengontrol emosinya. What is this? Scene pun beralih, bertempat di kedutaan Amerika. Jimmy bertemu dengan Alice yang merupakan rekannya juga. Alice berkata, jika dia sudah mendapat informasi tentang Cesium itu pada polisi Indokar yang bisa dipercaya. Lalu mereka berdebat sebentar, hingga Jimmy pergi menemui seseorang yang ingin konsultasi. Sementara Alice mengangkat panggilan video dari putrinya. Alice ini merupakan ibu satu anak yang sedang mengurus perceraian. Dia pun dipaksa untuk pulang oleh mantan suaminya. Jika tidak, maka hak asuh anak dipastikan tidak akan jatuh ke tangannya. Alice pun kesal karena tuntutan pekerjaan membuat ruang geraknya terbatas. Beberapa waktu kemudian, Linur datang ke kedutaan Amerika dan mengaku bahwa dia mengetahui di mana letak Cesium itu berada. Informasi tersebut dia simpan di dalam sebuah disk yang hancur dalam waktu 8 jam. Dia pun segera diamankan oleh tentara yang bertugas di sana. Diceritakan pula di dalam sebuah pesawat Rusia, seorang wanita sedang bercakap dengan pria yang memakai seragam militer. Tidak lama, dia mengunduh sebuah foto yang menunjukkan wajah serta biodata Linur. Apakah rencana mereka? Nanti kita akan tahu. Kembali ke kedutaan Amerika, Lee diinterogasi perihal kebenaran tentang Cesium yang dia ketahui.
Alice pun meminta kode disk tersebut, tapi tentu Lee tidak mau menjawab begitu saja. Sebagai imbalan, dia meminta suaka atau tempat perlindungan, serta meminta dikirim ke Amerika saat ini juga. Baru setelah itu, dia akan memberikan kodenya ketika nanti berada di pesawat. Namun pemerintah Amerika belum menyetujuinya. Gue dari negara ini, dan gue akan kasih sisihnya. Singkat waktu, Kepala Keamanan beserta Wakil Menlu Indokar datang ke Kedutaan Amerika. Bersama dengan itu, Jimmy mulai menekan tim IT untuk memecahkan kode disk yang ternyata memerlukan waktu yang cukup lama. Your job and crack the code. Jimmy pun beranjak untuk menemui Wakil Menlu. Di sisi lain, Lee dipindahkan ke dalam ruang medis melalui beberapa tahap pemeriksaan. Repeat after me. To the Pakistani government. No. Are you involved in code to open the disk? Yes. Where is that code? Sementara Wakil Menlu meminta Lee cepat dibebaskan. Menurut mereka, Lee adalah seorang buronan spionase yang telah mengkhianati kepolisian. Kemudian setelah tangan Lee diborgol, tiba-tiba seorang perawat yang memeriksanya berkata bahwa dia seorang pengkhianat, sambil berupaya menyuntikkan sesuatu pada tubuhnya. Pengkhianat. Serangan demi serangan, Lee balas tak kalah beringas. Dia pun menumbangkan satu persatu dari mereka dengan borgol yang masih terpasang di tangannya. Usai perkelahian tersebut, tentara datang dan melihat kondisi Lee yang sudah bersimbah darah. Di saat yang sama, Jimmy tak mau menyerahkan Lee. Pemerintah Amerika juga sudah menyetujui seluruh keinginan Lee dan mengabaikan peringatan yang sudah Wakil Menlu beberkan. Warriors don't wear uniforms anymore. Beberapa waktu kemudian, Overwatch yang dipimpin oleh Mother memulai operasi dengan mengaktifkan seluruh CCTV yang tersebar di sepanjang jalan. Lokasi mereka juga sangat rahasia, tak bisa dijangkau oleh siapa-siapa. Misi mereka kali ini adalah mengantarkan Linur ke lokasi penjemputan pesawat yang diberi nama Mile 22. Sementara itu, Jimmy dan 7 rekannya sudah menyiapkan mobil untuk mengawali ke bandara. Namun tanpa mereka ketahui, pasukan Rusia juga berhasil memperoleh suara mereka dan melacak keberadaannya. Singkat waktu di tengah jalan, rombongan Overwatch dihadang oleh pasukan Indokar. Satu pemotor terlihat menempelkan sesuatu pada mobil. Namun belum sempat mereka mencerna, mobil meledak dan menewaskan 3 orang di dalam sana kecuali Sam. Jimmy pun cepat membaca situasi, menugaskan Alice menjemput Sam yang sudah terluka parah. Lemparan peluru serta bom tak terbendung mematikan mesin mobil yang Will kendarai. Hingga kemudian, Mother mengabari jika mobil sedan di depan dapat mereka pakai. Jimmy dan William membiarkan Lee ditinggal seorang diri. Dia hampir tertangkap, namun mampu melawan dan menewaskan musuhnya dengan kejam. Child 1, cover the pack. Singkat waktu, William telah mendapatkan mobil, sementara kondisi Sam semakin tidak memungkinkan. Dia pun membawa bom dan melakukan bunuh diri. Mereka melanjutkan perjalanan dan singgah sementara di safe house. Namun tiba di sana, mereka kembali diserang dan menyebabkan William terluka parah. Beberapa kali serangan, mereka berhasil kabur dan cepat pergi karena pesawat akan tiba 22 menit lagi. In the fucking car now! Let's go. Dengan sisa waktu yang sangat mepet, lagi-lagi mereka dikepung dari berbagai sisi. Mobil yang mereka pakai juga sudah ringsek dan tak bisa dipakai lagi. Jimmy pun memerintahkan Alice untuk menyelamatkan Lee ke dalam gedung apartemen. Sementara William tidak bisa ikut pergi dan harus mengorbankan diri.
Padahal saya sudah menebak bahwa Mother akan membantu dengan mengeluarkan misil atau semacamnya. Tapi ternyata mereka dibiarkan tewas satu persatu, menyisakan Jimmy, Alice, dan paket yang harus sampai di tempat tujuan. Sampai di dalam, Jimmy menyusuri lorong-lorong apartemen, meminta Mother menunjukkan rute menuju pintu keluar. Pasukan Indokar juga semakin ramai dan terus mengejar. Sampai suatu ketika, Alice masuk ke kamar berusaha menyelamatkan seorang anak kecil. Dia pun terpisah dengan Jimmy dan Lee yang berada di luar. Kemudian Mother memberitahu Jimmy bahwa pintu keluar sudah dekat dengannya. Mereka harus segera keluar karena pesawat sudah mendarat. Namun Jimmy membantah karena ingin keluar bersama Alice juga. Akhirnya Jimmy mengancam Lee dengan memberikan dua pilihan, menjemput Alice atau segera memberitahu kode disknya. Mau tak mau, Lee pun menyetujui untuk menjemput Alice. Saat itu juga, Jimmy segera melepas borgol di tangannya dan meminta Mother memadamkan lampu. Jimmy juga mengizinkan Lee untuk memakai senjata. Mereka pun bekerja sama menyerang hingga melumpuhkan beberapa pasukan di sana. Sementara Alice meledakkan bom yang dia tempel pada pintu dan membawa bocah itu pergi ke tempat yang lebih aman. Kemudian, dia keluar mencari keberadaan Jimmy. Namun sinyal mereka sudah tidak terhubung lagi. Di saat yang bersamaan, Lee menghabisi musuhnya dengan perkelahian yang sengit. Lalu masih di gedung yang sama, Alice terpojok karena persenjataannya sudah tidak bersisa. Dia pun memecahkan kaca jendela sambil menangis meminta belas kasihan. Dan tiba-tiba saja Alice menancapkan sepotong kaca yang dia sembunyikan dalam genggaman. Keadaan cepat berbalik. Alice dipentokkan berkali-kali, dibanting, hingga dilemparkan seperti benda mati. Untung saja bocah tadi memberitahu Jimmy dan Lee keberadaan Alice yang hampir saja sekarat. Mereka cepat pergi memakai mobil yang terparkir, sementara pesawat telah bersiap lepas landas karena waktu semakin bergulir. Di 5 menit terakhir, mobil mereka kembali dihadang. Namun kali ini Mother menembaknya hingga hancur berkeping-keping. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di landasan. Pesawat yang bersiap berangkat juga membatalkan penerbangannya. Lee memberikan kode sesuai janjinya. Sementara pihak Intel pun lekas mengakses hingga Celsium itu terlacak keberadaannya. Setelah itu, Lee diizinkan masuk. Begitupun Alice yang juga ikut untuk menemui putrinya. Di sisi lain, komputer agen-agen Overwatch mendadak tidak bisa dikendalikan. Pengkodaan belum selesai dan memunculkan bahasa Rusia yang berarti Natal 111. Sampai kemudian kode-kode itu berkumpul membentuk sebuah gambar. Foto seorang remaja yang terbunuh 2 tahun lalu. Ternyata Linur merupakan seorang triple agent yang sebenarnya bekerja pada Rusia. Dia diperintahkan oleh wanita yang merupakan ibu dari remaja yang terbunuh. Pada saat operasi rahasia Overwatch 2 tahun lalu, wanita itu merupakan jenderal yang tidak terima dengan kematian anaknya. Sedangkan kode rahasia yang Lee beberkan merupakan sebuah jebakan yang jika diakses, maka akan menunjukkan lokasi pada agen Overwatch di seluruh dunia. Fakta yang lain juga, Rusia ternyata berniat mendapatkan Celsium yang Amerika inginkan. Kemudian, belum sempat mereka tersadar, markas rahasia Overwatch terkepung dan menewaskan seluruh agen. Pesawat tetap melaju, dan tidak ada yang tahu bagaimana nasib Alice di dalam sana. Namun yang jelas, Jimmy tahu bahwa Linur lah yang akan menjadi buronannya. Film ini pun tamat. Jadi begitulah akhir dari Mile 22. Semuanya hancur akibat keteledoran dan miskomunikasi. Dari awal Jimmy sudah termakan oleh omongan Lee dan tidak percaya apa yang sudah dikatakan kepolisian. Ya, memang menjadi agen itu sangat tidak mudah karena nyawa menjadi taruhannya. Pesan terakhir dari saya, jadilah Naruto yang tidak pernah menyimpan dendam. Sebuah dendam pasti akan menimbulkan dendam yang baru. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi. Salam beban keluarga, salam anak pertama.